Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua dan kalian selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Mari kita mulai. Hari ini kita akan mempelajari tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema ketiga, pembelajaran keempat. Yang pertama kita akan mempelajari tentang muatan pendidikan kewarganegaraan, penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sikap menyayangi hewan peliharaan merupakan bukti rasa syukur kita terhadap anugerah Tuhan, yang merupakan pengamalan dari sila pertama. Merawat hewan peliharaan yang sedang sakit merupakan pengamalan dari sila kedua. Bangga terhadap beragam hewan yang ada di Indonesia merupakan pengamalan sila ketiga. Berdiskusi untuk membagi tugas merawat hewan peliharaan merupakan pengamalan sila keempat. Sedangkan membagi tugas merawat hewan dengan adil merupakan pengamalan sila kelima. Muatan berikutnya yaitu adalah bahasa Indonesia tentang menuliskan simpulan dari teks. Simpulan teks ditulis dengan menggunakan kosakata baku. Kosakata baku merupakan kata-kata yang ejaannya sudah sesuai dengan aturan yang ada. Simpulan dapat dibuat dengan memperhatikan pokok permasalahan atau intisari teks tersebut. Perhatikan antara teks pertama dan teks kedua. Teks pertama, suku anggrek-angrekan atau dalam bahasa Latin Orchidaceae merupakan satu suku tumbuhan berbunga dengan anggota jenis terbanyak. Jenis-jenisnya tersebar luas di daerah tropika basah hingga wilayah sirkumpolar, meskipun sebagian besar anggotanya ditemukan di daerah tropika. Kebanyakan anggota suku ini hidup sebagai epifit, terutama yang berasal dari daerah tropika. Anggrek di daerah beriklim sedang biasanya hidup di tanah dan membentuk umbi sebagai cara beradaptasi terhadap musim dingin. Organ-organnya yang cenderung tebal dan berdaging atau sukulen membuatnya tahan menghadapi tekanan ketersediaan air. Anggrek epifit dapat hidup dari embun dan udara lembab. Orchidaceae adalah sumber inspirasi dari nama kereta api Argo Anggrek, kereta api eksekutif yang melayani Surabaya, Pasar Turi ke Gambir. Sekarang kita bahas yang teks kedua. Kamboja atau Semboja atau dalam nama Latin Plumeria adalah sekelompok tumbuhan dalam marga Plumeria. Bentuknya berupa pohon kecil dengan daun jarang namun tebal. Bunganya yang harumnya sangat khas dengan mahkota berwarna putih hingga merah keunguan, biasanya 5 helai. Bunga dengan 4 atau 6 helai mahkota bunga oleh masyarakat tertentu dianggap memiliki kekuatan gaib. Jenis akarnya serabut dan tekstur bunganya tidak terlalu kasar dan tidak terlalu halus. Tumbuhan ini berasal dari Amerika Tengah. Nama Plumeria diberikan untuk menghormati Charles Plumier, pakar botani asal Prancis. Walaupun berasal dari tempat yang jauh, Kamboja sekarang merupakan pohon yang sangat populer di Pulau Bali karena ditanam di hampir setiap pura serta sudut kampung dan memiliki fungsi penting dalam kebudayaan setempat. Di beberapa tempat di Nusantara, termasuk Malaya, Kamboja ditanam di pekuburan sebagai tumbuhan peneduh dan penanda tempat. Kamboja dapat diperbanyak dengan mudah melalui stek batang. Oke, dari kedua teks tersebut mari kita simpulkan antara teks 1 dan teks yang kedua. Teks yang pertama kita kumpulkan beberapa informasi dulu nak. Pertama, ini suku bunga anggrek tersebar luas di daerah tropika. Oke.
Kemudian anggrek juga bertahan atau dapat bertahan di daerah yang beriklim sedang, gitu ya, dengan cara beradaptasi membentuk umbi ketika musim dingin. Di paragraf kedua, boleh anggrek memiliki ciri yang cenderung tebal organ-organnya dan juga berdaging. Tujuan beradaptasinya tentang atau untuk tahan menghadapi tekanan ketersediaan air. Oke, kita bahas dari informasi yang penting-penting tadi. Ini tentang bagaimana beradaptasi tentang suku anggrek-angrekan, atau kita sebut saja bunga anggrek ya. Oke, kalau kita beri simpulan di sini, boleh saja kita ambil simpulan bahwa bunga anggrek dapat beradaptasi di iklim sedang. Boleh, Nak? Oke, karena didukung oleh organ-organ yang dia miliki. Itu sudah termasuk, saya kira. Kemudian kemudian di teks yang kedua kita kumpulkan beberapa informasi dari tentang bunga Kamboja atau pohon Kamboja. Dari pertama dia membentuk atau membahas tentang bentuknya berupa pohon kecil, ya. Kemudian terus organ-organnya disebutkan sampai jenis akarnya, gitu ya. Kemudian kemudian namanya juga atau asalnya dari Amerika Tengah, diambil dari nama atau untuk menghormati Charles Plumier, seorang botani yang berasal dari Prancis. Itu ya. Sekarang ditanam atau banyak ditemukan di Pulau Bali. Gitu, nah, oke, Nak. Oke. Boleh di sini kesimpulan dari teks kedua, kalau kita gabungkan antara paragraf pertama dan paragraf kedua, yaitu tentang ciri khusus tumbuhan Kamboja yang ditemukan di Amerika Tengah. Paham? Lalu saat ini banyak kita temui di Pulau Bali. Jelas? Oke. Sebetulnya kalau kita membuat simpulan, ada berbagai aspek yang harus kita perhatikan. Salah satunya ya tentunya kita harus membaca secara jelas atau secara umum keseluruhan. Dan ketika kita membuat simpulan secara esai atau uraian seperti ini, tidak benar-benar sama antara orang satu dengan orang yang lain. Contohnya, saya beranggap bahwa kesimpulannya adalah itu, kemudian kalian juga bisa beranggapan kesimpulannya lain. Tetapi dalam soal pilihan ganda, nanti ada disediakan satu pilihan yang jawabannya kita semua pasti sepakat A, B, C, atau D. Nah, begitulah keunikannya ketika kita belajar berbahasa Indonesia. Jawabannya tidak spesifik, tetapi ketika kita menemukan soal pilihan ganda, pasti jawabannya spesifik. Dan kadang juga ketika pilihan ganda, ada beberapa jawaban yang hampir benar dan mirip sekali dengan jawaban yang benar untuk mengecoh diri kita. Dan saran saya adalah ketika kita menemukan satu atau dua jawaban yang mirip, kita benar-benar perhatikan lagi informasi-informasi fakta berdasarkan apa yang telah kita baca. Oke, itu aja saran dari saya. Terima kasih telah memperhatikan video ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.